Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Perkenalkan, nama Ibu Feti Fatimah. Di sini kita semua akan mempelajari banyak hal. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa supaya Allah memudahkan kita semua. Yuk bareng-bareng, angkat tangannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, bismillah. Sebelum kita memulai agenda kali ini, kita absen dulu yuk. Wah, alhamdulillah, ternyata hadir semua. Semoga untuk kedepannya teman-teman bisa hadir terus ya. Nah, sebelum memulai kegiatan, bismillah, mari kita niatkan belajar hari ini untuk mencari ridhonya Allah. Kita belajar di sini bukan karena makhluk, tapi kita harus menguatkan, kita harus meningkatkan dalam hati kita bahwa kita belajar hanya untuk Allah, menimba ilmu pengetahuan untuk Allah. Nah, sekarang materi hari ini apa ya? Nah, materi hari ini adalah mempelajari tentang hukum mat tabi'i dan juga hadis-hadis tentang persaudaraan. Langsung saja ke materi. Bismillah. Dalam membaca Al-Quran, terdapat panjang pendek huruf. Mengetahui huruf bacaan mad yang sangat penting bagi pembaca ayat Al-Quran atau qori. Jika kita salah dalam membaca panjang atau pendek mad suatu kata atau ayat dalam Al-Quran, maka kita juga akan salah dalam memberikan makna atau arti dari yang kita baca. Nah, sebelumnya, apa sih mad tabi'i itu? Ada yang tahu nggak? Nah, mad tabi'i merupakan mad yang terjadi apabila ada huruf alif yang tegak lurus ya, terletak sesudah harakat fathah. Huruf ya sukun terletak sesudah harakat kasrah, dan huruf waw mati sesudah harakat dhammah. Dikutip dalam buku Al-Quran hadis, mad berarti panjang, sedangkan tabi'i artinya biasa. Mad tabi'i dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Jadi bisa dikatakan setiap menemukan ayat yang mengandung mad tabi'i, pembaca Al-Quran atau qori wajib membaca ayat tersebut sesuai dengan kaidah mad tabi'i dengan panjang dua harakat. Dua harakat ya. Nah, apa sih contoh bacaan mad tabi'i dalam Al-Quran? Yang pertama, ada dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1 yang berbunyi, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, di sini huruf ya sukun terletak dalam huruf kasrah yang berbunyi fil. Nah, itu adalah bacaan mad tabi'i. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Dan yang kedua, ada dalam Quran surat Al-Quraish ayat 4 yang berbunyi, Alam ajma'ahum alladzina aj'amahum bi'ju'in wa amanahum min khawf. Nah, di sini juga ada yang berbunyi alladzi. Nah, itu adalah bacaan mad tabi'i yang artinya yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Wah,
Ada lagi nih, satu contoh lagi huruf bacaan mad tabi'i. Ada dalam Al-Quran surat Al-Humazah ayat 3. Huruf alif terletak sesudah harokat fathah yang berbunyi yahsabu anna malahu ahlada. Nah, di sini huruf ma, nah itu dibaca 2 harokat. Nah, itulah beberapa contoh dari bacaan mad tabi'i. Semoga teman-teman semua dan para sahabat bisa mengambil hikmahnya dan semoga bisa memahami materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi hadis tentang persaudaraan. Nah, sebelum kita berlanjut kepada materi sebelumnya, Bu Guru ingin bertanyakan apakah adik-adik sudah paham? Alhamdulillah, ternyata sudah paham semua. Kalau begitu, marilah kita beranjak ke materi selanjutnya. Nah, di sini materi selanjutnya ada hadis tentang persaudaraan. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu wa shabbaka asabi'ah. Nah, kita artikan per ayat. Yang pertama, al-mu'minu artinya orang mukmin. Lil-mu'minin dengan orang mukmin lain. Kal-bunyani seperti sebuah bangunan. Yashuddu yang menguatkan, ba'duhu yang sebagiannya, ba'duhu sebagian yang lain. Wasyabbaka lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggeramkan asabi'ah jari-jarinya. Nah, dalam hadis di atas disebutkan bahwa orang-orang mukmin dengan mukmin yang lain itu digambarkan seperti bangunan yang saling menguatkan. Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perumpamaan di sini adalah bangunan yang terdiri dari batu, pasir, tanah, semen, besi, apapun itu yang bisa menjadi bentuk bangunan. Kalau bangunan itu sudah kokoh, maka sulit untuk dirobohkan. Demikian juga dengan orang-orang mukmin yang satu menjadi pelindung bagi mukmin lainnya seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh kita sakit, maka anggota tubuh yang lainnya juga akan merasakan sakit. Nah, contohnya bagaimana anak-anak? Misalnya bagaimana ketika anak-anak merasakan sakit gigi. Biasanya semua anggota tubuh kita juga akan merasakan sakit, betul tidak? Nah, perumpamaannya seperti itu. Jadi ketika kita sakit gigi, maka tubuh yang lain pun akan merasakan sakit. Begitupun dengan orang-orang mukmin. Oleh karena itu, sesama muslim kita harus bersatu. Sesama mukmin kita harus hidup rukun, saling bersatu padu, dan tidak mudah bercerai-berai. Karena dengan menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam akan kuat, kita harus menguatkan satu sama lainnya. Sebaliknya, kalau kita tidak bersatu, maka berpecah belahlah umat Islam. Maka umat Islam akan mudah sekali untuk dikalahkan oleh umat lain. Dalam hal beragama, kita harus bersatu padu. Begitu juga dalam hal berbangsa dan bernegara, kita harus bersatu. Oleh karena itu, meskipun bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku yang berbeda-beda, kita harus tetap bersatu. Dengan persatuan dan juga kesatuan bangsa dan negara, kita akan kuat sehingga tidak mudah dijajah oleh bangsa lain. Sebagaimana pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam hadis tersebut juga
katakan bahwa umat Islam harus saling hidup rukun tanpa permusuhan, saling membantu dalam meringankan kesulitan mukmin lainnya, saling tolong menolong dan membantu, saling berbuat kebaikan dan berakhlak mulia. Nah, apa sih hikmah hidup dalam persaudaraan? Yang pertama, menambah semangat dalam mengarungi kehidupan. Yang kedua, menambah sumber kekuatan untuk bertindak. Yang ketiga, menambah erat hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah menambah banyak teman. Nah, bagaimana teman-teman semuanya? Apakah teman-teman sudah paham dengan materi-materi yang disampaikan Ibu tadi? Semoga teman-teman semua bisa memahami materi-materi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kita ulangi lagi. Materi yang pertama tentang apa? Materi pertama itu menjelaskan tentang hukum mat tabi'i. Nah, dan yang kedua tentang apa? Yang kedua tentang hadis tentang persaudaraan. Ya, sebelum kita akhiri, semoga teman-teman semua bisa memahami materi yang Ibu sampaikan tadi, dan semoga teman-teman bisa mengamalkan apa yang telah dipelajari tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mempermudah ketika kita memahami ilmu pengetahuan yang ada. Semoga Allah akan mempermudah kita dalam mencari ridhonya Sang Ilahi. Dan jangan lupa, yang terpenting ketika kita belajar, selalu niatkan kita belajar untuk menimba ilmu pengetahuan. Dan semoga dengan belajar ini wasilahnya kita semua bisa mengalap barokah, dan niat kita itu seperti ulama para soleh terlebih dahulu, supaya kita bisa sampai kepada Sang Maha Kuasa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa kafaratul majlis. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima bil baraka wal karama Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf sekali apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kesalahan datang dari diri saya pribadi. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.